Ini kan dari dua contoh ini kan tidak nol dua-duanya, maka disebut non homogen. Nah, di cerita kita P dan G-nya ini itu diambil sederhana. Kalau ini kan berupa fungsi ya. Nah, sekarang kita ambil sederhana, yaitu siapa? Bilangan A, bilangan B. Bilangan ya, bukan fungsi. Jadi A, B itu dibuat sederhana, lebih sederhana ya. Nah, dan bahkan saat ini kita katakan dulu ya, si PDB kita yang homogen dulu aja. Sederhana itu yang tadi, si A dan B-nya, bilangan. Oke. Nah, kalau kita punya bentuk begini, bagaimana cara mencari solusinya? Gitu. Bagaimana mendapatkan solusinya? Solusi itu apa? Nilai Y, fungsi Y-nya. Y sama dengan fx-nya itu siapa? Oke, sampai sini penjelasannya cukup mengerti ya. Saya agak lambat sih, nggak terlalu cepat-cepat. Nah, kalau kita punya bentuk ya, begini, yang standar tadi, yang sederhana, PDB homogen sederhana. Pertama kita asumsikan dulu Y itu bentuk eksponen pangkat Rx. Kalau kalian belajar di kalkulus 1 akhir, ya itu ada fungsi eksponen, fungsi transenden maksudnya. Di dalamnya ada fungsi inverse, logaritma natural, logaritma yang umum, eksponen natural, eksponen umum, fungsi inverse trigono, ya macam-macam sih yang lainnya sih, ya, tapi nggak semuanya disampaikan di kalkulus 1. Nah, ini salah satunya. E pangkat Rx ini kan eksponen. Eksponen yang nggak umum ya. Kenapa nggak umum? Karena E itu kalau kalian cari di kalkulator, E itu berapa nilainya? FYI aja, sekedar tahu aja. Berapa? 2,7. Ya, kalian punya kalkulator di Windows, tinggal dipencet huruf E, keluar. Sekian-sekian ya. Jadi 2,7 sekian. Jadi kalau yang umum itu kan kalau di kalkulus 1, yang umum itu si E-nya bisa diganti dengan A. A itu berapapun. Bebas ya. Bilang real. Yang ya nggak, biar rame, nggak angka 1, nggak 0 gitu ya. Nah, R-nya itu suatu konstanta. Nah, ketika diasumsikan si Y-nya Y pangkat Rx ini ya. Kemudian kalau kita turunkan, nah kalian ingat kembali turunan dari si fungsi eksponen. Diturunkan. Ya, ya kalau kita tanpa Rx, kalau simple aja ya, untuk Y sama dengan Y pangkat X, turunannya apa? Ya, X sama dengan? Ada ingat? Pangkat X, Pak. Y pangkat X lagi ya. Nah, kalau ada embel-embel lain di atasnya, U, Y pangkat U. U itu fungsi X. Maka menjadi apa? Ya, aksennya. Ini tuh maksudnya ingat ya. Ingat kembali. Oke. Nah, kalau E pangkat U itu fungsi dari X. UX. Nah, apa turunannya waktu itu? U kali pangkat UX. E pangkat UX. Dasarnya itu dulu. Ya kan? Kemudian dikalikan dengan turunan dari U. Kan gitu. Pola dari turunan dari fungsi transenden di kalkulus 1, polanya gitu semua. Tahu yang dasarnya yang atas ini, yang dasarnya. Kemudian gampang melihat yang pakai U-nya, yang lebih umum. Saya nggak pakai X-nya ya, terlalu banyak tulisan ya. Yang ini yang dasar. Ini sekalian mengingat ya, mengingat yang waktu kalkulus 1.
Ya terlihat ya dasar. Ini umum. Oke. Kalau dari umum ke dasar pun bisa ya. Kalian tulis U-nya itu sebagai X sendiri. Jadi turunan dari ini U aksen ya. Turunan dari U aksen kalau U-nya X, kalau U-nya sama dengan X, turunannya kan 1 kan ya. Oke. U aksennya 1. Jadi kembali lagi ke yang atas. Oke. Kembali lagi ke yang atas. Ya, yang atas ini sendiri gitu. Oke, tapi nggak perlu saya tulis. Saya hapus saja ini. Nah, jadi dari situ kita pakai sehingga kita punya apa di sini? Kita punya ini. Karena U-nya sekarang RX kan? Turunan dari U apa tadi? Ini U-nya. U-nya segini. Turunan dari U R kan? Oh, ya R kan ya? Kan U-nya itu adalah RX. R itu bilangan real. Sesuatu gitu kalau ya, sebuah bilangan gitu. Nah, U aksen sama dengan R saja kan? Makanya di sini U aksennya di bawah sini, terus tetap U di atasnya. Turunkan sekali lagi, sama. Yang atas, kalau ada kalian punya U sama dengan K kali X, turunannya apa? Ya itu seperti yang atas, yang K aja kan. Jadi maksudnya si si R-nya muncul 2 kali. R yang lama, terus ada R yang baru. Pangkat RX. Jadi R kuadrat. Nah, kita masukkan semuanya itu ke dalam persamaan ini menjadi apa? Sebelum menjadi ini, menjadi R kuadrat pangkat RX ditambah A kali Y aksen. Y aksen ini Y aksen ya. Ini nulisnya Y aksen, terlalu dempet ya. Berarti R, E, R, X, tambah BY. Y-nya tadi asumsinya E pangkat RX. Nah, dan ini sama dengan 0 ya. Maka kita bisa atur-atur sehingga keluar yang samanya, sisanya yang bedanya. Oke. Nah, kalau kita punya A kali B sama dengan 0, yang 0 siapa? Ada yang tahu? Ada 2 buah bilangan ya, dikalikan mereka. Hasilnya 0. Bagaimana dengan bilangan tersebut? A-nya 0 atau B-nya 0 kan? Iya, salah satu di antara ini. A-nya 0 atau B-nya 0. Oke. Nah, kenapa dalam hal ini A-nya yang 0? Kenapa nggak B? Nah, kembali ke kita gunakan apa di sini? Kita gunakan E pangkat. Kalau kalian ingat di fungsi Y sama dengan E pangkat, di transenden ya, ini sumbu Y, ini sumbu X. Fungsi E pangkat itu adalah berbentuk cermin dari logaritma natural. Mungkin terlalu lambat saya naik ke atas. Kalian tahu logaritma natural? Ln. Oke. Nah ini. Cermin. Berarti ada garis yang dia bercermin. Ini garis cerminnya. Das lainnya gimana cara bikinnya supaya dia putus-putus? Putus-putus. Pokoknya ini anggapnya cermin lah ya. Saya tulis cermin. Oke. Dan yang lon itu yang satunya lagi sebelah sini. Warna hitam. Jadi sebenarnya ya cerminnya kurang ini aja. Nah, jadi kalau ini diteruskan ke bawah, dia tuh asimptot.
Tahu asymptot? Jadi dia kayak pagar gitu, tapi nggak pernah ketemu gitu. Ya cuma mendekati, tapi nggak pernah ketemu. Pas kita zoom in, ada renggang. Terus seolah dia ketemu lagi, pas kita zoom in, dia merenggang. Berkali-kali zoom in, dia merenggang. Jadi ada jarak terus antara sumbu Y dengan si garis asymptot yang apa? Yang didekati ini, Y sama dengan ln X ini. Ya. Nah, begitu juga untuk yang Y sama dengan Y pangkat X. Dia juga asymptot ke arah sini. Nggak pernah nyampe loh. Dia nggak pernah nyampe sumbu X. Dia hanya mendekati. Pas kita zoom in, terlihat dia bisa ada renggangnya. Dia mendekati terus. Di komputer kan kita bisa zoom in sehingga kelihatan, oh ini dari jauh dia merapat, ternyata dia tetap merenggang gitu. Nah, apa tujuannya kita tahu dia begitu terus? Supaya kita tahu bahwa dia nggak pernah sampai nol, nggak pernah nilainya nol. Jadi si ini tuh selalu besar dari nol. Kalau nggak pernah nol gimana? Ya kalau dia selalu besar dari nol ya nggak pernah nol berarti kan. Jadi si B ini nggak pernah nol. Tadi si A kali B sama dengan nol. Siapa yang nol berarti? Otomatis sebelahnya kan, bukan dia gitu, bukan si B-nya. Paham sampai sini? Jadi yang nol itu bukan si B, tapi si A. Siapa si A? R kuadrat tambah A, R tambah B sama dengan nol. Sehingga, nah, ini yang kita jadi pegangannya. Terus-terusan pegangannya. Tergantung ya, bagaimana kita mendapatkan R-nya. R-nya 2 buah kah? Kan ini persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat kan maksimal 2. Si solusi, kalian kelihatan tangan saya. Saya keluar. Matikan dulu si virtual background-nya. Saya mengatakan sebuah, nah angka 2 kelihatan enggak? Non aja lah ya. Oke, angka 2 kelihatan. Nah, jadi kalau kuadrat maksimum akarnya 2 kan? Maksimum akar 2. Akar 2 itu maksudnya maksimum 2 itu maksudnya dia bisa 2, bisa 1, 1,5 bisa nggak? Nggak ada istilah akar udah 1,5 ya. Kan ini jumlah nih, 1, 2 gitu kan. Terus bisa 0, satu lagi kan? 3 kemungkinan. Sama saling nggak ada akar 0. Satu buah akar atau akar kembar, satu buah keluarannya. Atau 2 buah berbeda. Oke. Kemungkinan cuma 3 itu aja. Ya, kalau pangkat 3 gimana? Sama. Kalau di sini ketemunya misalkan nggak pangkat 2, pangkat 3, ya sama. Maksimum 3. Kalau nggak berarti bisa 2, bisa 1, bisa nggak ada. Gitu ya. Jadi namanya bentuk kuadrat, bentuk pangkat 3, dan seterusnya itu adalah menandakan berapa maksimum akarnya yang mungkin bisa. Nah, kalau pangkat 2, maksimum 2. Berbeda. Ini 2 ya. Kembar itu 1 buah. Nah, conjugate ini dulu kita di kalkulus 1 dikatakan 0 buah, nggak ada gitu. Tidak ada. Kalau tidak ada gimana? Nah, kita cari di alam nyata nggak ada. Real kan alam nyata ya. Kita cari di alam imaginer. Nah, ada dia. Ternyata di alam imaginer tuh yang namanya akar apa namanya? Akar dari -1 berapa? Ada ya. Kalau dia bicara imaginer, nggak real ya. Kalau real mana bisa, kalau kalian coba pakai kalkulator apapun lah itu, kalkulator, akar dari -1 dia memberikan jawaban error kan. Ya, coba aja di kalkulator yang ada di Windows ya. Akar dari -1. Dia nggak ngasih error ya. Bukan human error ya, tapi bukan Anda yang error masukin angka, bukan ya, tapi ya nggak ada perhitungan kayak gitu gitu. Oke. Nah, di imaginer itu diberikan adalah jawabannya. Itu siapa? I. Pernah dengar kan? Pernah belajar I nggak? Di mana? Yang ada I-nya. SMA gitu? Ada nggak?
Ada sih di Wikipedia. Ya, Wikipedia ada. Imajiner I. Jadi kalau dia dianggap sebagai solusi dari akar dari -1. Walaupun sebenarnya kalau di kalkulator standar ya di alam nyata itu nggak ada, tapi di sini dia ada. Nah, karena ini I itu bisa begini, maka yang 0 buah tadi dijadikan 2, tetap jadi ada 2, itu conjugate. Conjugate itu ada saling berpasangan gitu lah. Yang satu plus, satu minus, istilah conjugate-nya. Di biologi itu ada istilah